warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar bioteknologi ingin mewawancarai Mas Ayed sebagai mungkin pembina juga ya di sini. Terus juga ada Mas Yaya sebagai pelaksana teknis ya. Mungkin nanti bisa ditanya-tanyain mengenai sistem apa aja di sini, nanti bisa di list lah ya pertanyaannya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan mewawancarai. Ya. Kalau mulainya sih sebenarnya kita dari awal udah riset Mas ya. Jadi kita di awal itu cuma ada rencana untuk pembesaran kan. Awal pembentukannya itu kita didasari karena ya pengen memberdayakan masyarakat. Awalnya seperti itu. Terus selanjutnya kita tuh riset-riset kira-kira metode apa nih yang paling maksimal dan efisien, terutama terhadap pakan, terus juga waktu juga kan. Terus setelah riset beberapa beberapa metode, kita nemuin metode namanya bioflok seperti itu. Itu mulai dari awal sih Mas, kisaran 3-4 bulan yang lalu ya. 3-4 bulan yang lalu kita mulai, itu udah mulai dari awal, bukan dari kita belajar dulu enggak, tapi dari awal kita udah riset. Terus ketika mulai untuk pembesaran kita langsung aplikasikan biofloknya seperti itu sih. Kita ada terbagi dua sih Mas. Jadi yang pertama kita ada investor, itu ya dari orang kampung sini sendiri ada. Terus yang kedua kita ada dari Kas Karang Taruna. Itu sistemnya kita ada sistem pemodalan seperti itu. Jadi kita kas ada nominal yang lumayan gede. Daripada kita nganggur, ya gitu kita ajukan untuk digunakan. Nanti dalam 1 tahun ke depan dikembalikan. Seperti itu sih. Di sini kita kan menggunakan bioflok ya. Iya. Tujuan utamanya adalah yang pertama mengurangi bukan mengurangi, lebih mengefisienkan pakan seperti itu sih. Terus juga dengan bioflok kita memaksimalkan mungkin dari lahan, terus juga air juga kan. Kalau bioflok kan ini airnya nggak diganti nih selama 1 periode pembesaran. Nah itu kita memaksimalkan air juga, terus juga bioflok ini membantu mengefisienkan pakan seperti itu sih. Untuk Jadi, 1 periodenya itu berapa bulan? 3 bulan sih ya. 3 bulan. 3 bulan, periodenya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita nggak perlu ganti air gitu loh. Efisien juga kan. Ya saya bayangin aja kalau misal 2 kolam ini kan berapa kubik, terus harus ganti tiap minggu atau nggak tiap hari gitu kan. Jadi efisien di situ. Seperti itu sih. Selama 3 bulan nih. Iya. Jadi gini. Seharusnya kalau ini nggak ada, jadi kalau ini air aja nggak ada apa-apa, pastinya air itu akan beracun kan ya. Jadi kita ini metodenya kan bioflok. Bioflok itu adalah kumpulan mikroorganisme. Jadi gini, kita pakai bakteri starter. Kita basicnya pakai Bacillus sama Lactobacillus caeshi. Nah, bakteri ini tugasnya adalah mengurai limbah pakan dan mengurai kotoran ikan. Jadi kotoran itu nanti akan jadi vlog. Vlog itu nantinya akan dimakan sama ikan. Nah, jadi siklusnya itu akan seperti itu terus. Kita buang itu mungkin seminggu sekali, 3 hari sekali, itu cuma buang endapannya aja. Jadi air itu tetap bagus selama 3 bulan. Pun kita pakai sampai siklus selanjutnya, harusnya bisa tetap sehat ya. Karena kita nggak ada kolam penampungan buat nampung airnya yang segini banyak, jadi kita buang ketika panen. Manfaat ya. Mungkin kalau manfaat sebenarnya kalau lagi tadi tujuan awal tadi ya, mungkin yang pertama efisiensi pakan, yang kedua efisiensi lahan, efisiensi air. Nah, listrik mungkin si urung ya. Ya mungkin karena udah efisien ya. Ya pasti ada plus minusnya ya. Terus ketika kita pakai kolam konvensional, artinya nggak pakai aerator. Aerator ini kan termasuk teknologi ya. Kita dengan kolam segini itu bisa tebar pada sampai 750. Nah, ketika kita pakai konvensional, kolam yang besar itu kita membutuhkan 30 kubik. 30 ekor per meter kubik. Kayak konvensional. Yo besar sih. Bisa dibayangkan lah Mas ya. Per kubiknya kita maksimal 30 ekor kalau 30 ekor kalau konvensional. Kalau kita di bioflok bisa 120. 120. Hampir 4 kali lipat ya dari efisiensi lahan seperti itu sih. Terus manfaatnya juga ya mungkin kita bisa edukasi ke teman-teman yang pengen belajar. Itu kan
manfaat juga kan. Iya. Terus juga mengedukasi ke masyarakat sih, lebih ke sebenarnya ada loh metode yang bikin efisien, mulai dari segi pakan terus tempat, jadi kita nggak khawatir untuk banyak lahan dipakai gitu. Jadi semua orang bisa belajar seperti itu. Tujuan utamanya seperti itu sih Mas. Jadi bukan untuk cuan ya, karena like cuan 2 kolam aja nggak ada uangnya. Kecuali kalau Iya. misal puluhan gitu ya, banyak uangnya memang. Tapi kalau cuma 2 ini kan tujuan awalnya adalah untuk edukasi masyarakat sih. Jadi bukan untuk apa namanya, bukan untuk memang mencari uang, bukan. Itu tujuan utamanya seperti itu. Gitu. Kita melihat kualitas air itu, kalau mungkin orang-orang itu diukur pakai anu ya, Diameter. pakai pH meter, pakai DO, terus Iya. pakai liquid-liquid dan lainnya itu ya. Iya. Nah, kalau kita itu dari baunya aja sih. Oh, dari bawah. Dari bawah itu udah bisa Dari- kelihatan kok. Ketika baunya itu sudah gak enak, berarti kolam ini bermasalah. Harusnya bioflok itu baunya itu kecut karena ada Asam itu. ya, asam. Bakteri yang hidup mungkin ya. Terus Bukan, juga bukan, ada bukan. molase Karena juga. molase, iya. molase. Ketika itu baunya gak enak, berarti ya kolam ini bermasalah. Dan Itu sih. kita bisa melihat dari busa. Bisa akui. Busa kalau kita lihat pagi, mungkin bisa dilihat pagi ya. Pagi itu kalau dilihat itu keruh banget, itu berarti bakterinya mati kan ya. Iya. Dia nggak berhasil mengurai limbah dan sisa makan itu tadi. Iya. Nah, jadi itu bermasalah. Nah, cara kita menangani adalah kita kuras 20%, kita kasih air lagi. Oh, jadi Gitu. diisi air yang baru. Ya, selama ini gitu. Dengan itu kita aman. Dengan dia. Iya, aman. Kemarin kita panen itu kematian hanya 7%. Bulan kemarin. 7% Kematian itu. hanya 7%. Padahal toleransinya kita ada di 10%. Orang-orang semua yang menggunakan metode bioflok itu adalah 10%. 10% rata-ratanya. Yes, rata-ratanya 10%. Kita berhasil sampai 7%. Berarti dilihat dari busa sama Bisa, Sama bau. bau. Ya. Mungkin kalau parameter teknisnya mungkin ada beberapa alat sih ya. Jadi ada tesnya gitu loh. Karena mungkin terlalu teknis ya. Kita juga belum ada alat yang proper, jadi belum bisa ngasih tahu alatnya juga. Seperti itu sih. Nggak masalah hijau karena apa? Kita nggak ada atap. Yang jelas bakteri itu akan mendominasi ya ketika terkena sinar matahari. Nah, yang mendominasi ini kan alga. Nah, itu nggak seberbahaya itu sih menurutku ya. Iya, kalau alga. Iya, kalau alga itu nggak seberbahaya itu. Terus juga mungkin nambahin ya. Tadi kan pertanyaan nomor terakhir itu kalau nggak salah ada alat khusus ya. Iya, alat khusus. Ya, alat khusus itu memang ada. Mungkin dari parameter buat sebagainya. Terus yang paling penting sih ini sih aerator. Aerator itu alat yang sangat-sangat krusial sih karena di dalam air itu yang rebutan oksigen banyak. Ya ikan, ya mikroorganisme, ya kadang mungkin alga. Nah itu krusial banget, kalau sampai mati ya nyawanya mati semua udah kan gitu. Ini nematoda. Wes macam-macam kan. Kalau dimasuk itu kan mikroorganisme kan banyak ya, bukan cuma bakteri aja ya. Terus ada kayak apa ya, nematoda itu ya. Nematoda kan organisme juga. Puncak rantai puncaknya ya. Ketika Oh. dia hidup berarti gak berhasil nih. Artinya itu dimakan ikan. Seperti itu sih. Jadi itu nafas utama sih, itu karena nyawa mereka itu jadi aerator. Nematoda hidup berarti yo mereka akan rebutan oksigen. Rebutan oksigen. Banyak air rebutan oksigen, seperti itu sih. Sosial itu. Terus mungkin alat-alat pendukung mungkin kayak takaran buat naruh molase, takaran itu kan kita punya alat khusus ya. Terus juga pakan kita enggak yang tebar ngawur tapi ada takarannya gitu. Jadi memang harus rapi sih karena kita kan pakai sistem ya. Kalau pakai sistem kan semuanya ada aturan mainnya ya. Seperti itu. Berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan, tapi ada beberapa sih yang hampir lebih dari 3 bulan nggak ada panen karena mungkin size-nya belum Kan sesuai. mungkin. Nunggu Iya. momen. Harusnya ini itu Iya. sekarang udah bisa panen, tapi karena kita nunggu momen lebaran ya. Iya. Mungkin bisa lebih Ditahan lah. naik lah Ah. dikit. Oh. Gitu, itu sih. Kalau mau lihat ukurannya sekitar 200-300 gram besar itu kan. Iya. Biasanya rata-rata panen 200 sampai 300 gram. Kita panen 250 gram. Oh, target. Ya, nanti mungkin bisa ambilin ya.
ngeliat ikannya dulu segini kan kecil 3 bulan gede naiknya per hari kudune pira ya? Apa per minggu? Harusnya naiknya. Aduh, Lali rek. lali deh. Jadi, tapi seharusnya ada target khusus. Jadi Iya. tiap minggu atau tiap bulan itu ada target minimum. Kalau misalnya ada yang itu pos yang mana gitu sih seperti itu. Nah, paling utama sih yang pertama mesti adalah cuaca mas. Cuaca wis wis lho wis. Kalau misal kayak ini baru naruh ikan, cuaca pas hujan pas dingin kematian massal. Berarti cuma lihat ada yang naik-naik, Iya. udah meninggal dia. Oh. Kita berangkat ini, memulai ini dari dengan cuaca sih Gak masuk enak akal. banget. Hujannya gak karu-karuan itu. Berarti ini bulan keempat Anda? Iya, Oh, belum kita keempat. Hah? Kita wis panen ya. Oh, sebelum panen. Belum panen tapi ini versi tahunan. Iya. 5 bulan, 6 bulan. Oh, 6 bulan ya mungkin ya. 6 bulan mungkin. 6 bulan. 6 bulanan. Soalnya ya tadi musuh utama adalah cuaca ikan Iya. itu kan rawan banget sama cuaca ya. Kalau misal kita tuh ada ada info juga dari teman-teman pemuda yang lain. Jadi ada sampai setengah kolam itu meninggal dia. Habis mati ikannya. Untuk kolam itu meninggal. Iya. Jadi kolam isi 500, dia mati 250 ekor per kolam, 12 kolam mas. Oh. Jadi suhu itu ngaruh banget. Ini tiap hari kematian massal masih terus. Ini masih bingung soalnya umur segini itu kan rentan banget ya. Kalau udah agak besar kan, Iki ket awake terakhir panen apa? iya, Anu arek unmer. iya, iya, Tapi benar, mati, iya. nggak ada yang mati. Baru mencolot tau itu ini. Ya tapi gak mati arek. Iya dah, Gak mati. Jebri ya. Kalau udah masuk Tahu, musim-musim hujan bahaya ya. Iya, kalau semisal orang-orang tuh yang tadi yang kematian massal itu padahal dia dalam ruangan loh, bukan yang di luar kayak gini. Dia dalam ruangan, ada atapnya, ada temboknya, tetap aja kematian massal. Separuh kolam itu yang nggak bisa dihindarin sih, bisa tapi ya tadi kalau banyak metodenya buat menanggulanginya seperti kayak diganti airnya atau mungkin banyak hal sih mas, sortir yang sakit-sakit dipisahin biar nggak merantak gitu kan, seperti itu. Kita full pakai anu sih, pakai pelet sih, nggak boleh pakai yang lain. Ini boleh mungkin cemilannya daun-daun ya, cemilan, snack boleh. Tapi kalau fokus makannya adalah pakai Dari pelet. pelet. Biasanya apa? Sehari atau berapa hari? Oh sehari 2 kali, Sehari 2 kali. sehari 2 kali, Pagi. atau- pagi sama sore. Oh, pagi sama sore. Terus pakannya juga kita kasih namanya itu di bibis itu nih metode kasih makan yang apa namanya ya, yang dikasih ini loh molase. Jadi ikan itu kan kalau makan keringan kan seret ya mungkin ya, Iya. seret kan nggak ada. Kalau mau minum di sini kan ya wis betina kan. Ini bukan biang BBC. Biang BBC mengandung apa? Gini. Iya gini kasih tahu. aja. Sederhananya adalah Yakult ya. Heeh. Nah, Yakult itu mengandung Lactobacillus ceesi kan ya. Iya. Nah, Yakult itu Memperbaiki sistem pencernaan. iya betul. Fungsinya Nah, itu kita sih. pakai bakteri itu. Oh. Namanya E4. 4. Jadi kita bibis makanya pakai itu kita campur sama molase. Campur molase itu nanti masih diencerin, nggak langsung yang kental gitu kan. Itu taruh di pakan. Nah itu kan pakannya jadi lembut nih. Ikan Ya mudah. mudah ininya ya. mencerna. Iya. Karena Udah ada bakteri baiknya, terus juga gampang dimakan seperti itu sih. Makanya penyerapannya maksimal gitu loh. Soalnya pas keras gitu, katanya Mas Yoyo itu nanti banyak yang ngambang, terus nggak kemakan, iya. akhirnya ngendap. Seperti itu sih.